Kemarin kan bahwa apapun yang terjadi atas muka bumi ini itu kersane Gusti Allah, bukan kehendak kita. Jadi kita berprasangka kepada Gusti Allah, karena Gusti Allah itu maha baik, tentu apa yang datang dari yang maha baik pasti baik bagi kita. Ngaten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Tombo Hati Sepi, ngaji santai ngobrol manfaat. Masih bersama Kang Muhdiono. Kita melanjutkan saja pembahasan yang dari kemarin kita bahas. Yang terakhir itu kita sampai kepada husnuzon ya Kang. Bagaimana caranya berhusnuzon itu. Nah, mungkin kali ini kita lebih menekankan lagi sebenarnya bagaimana sih caranya kita berhusnuzon kepada Allah, bagaimana cara yang baik, mungkin etika-etikanya dalam berhusnuzon kepada Allah itu kira-kira itu bagaimana. Mungkin Kang Muhdiono bisa lebih mendetailkan lagi mengenai husnuzon kepada Allah itu. Ada sebuah hadis qudsi itu firman Allah, tapi tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Biasanya diawali dengan an Jibril alaihissalam, qala Rasulullah SAW, seperti itu. Gusti Allah ngendika seperti ini, bahwa ana inda dzanni abdi bi wa ana mahu idza dzakaroni. Jadi Gusti Allah, aku ini bersama ana inda dzanni abdi, aku akan menyesuaikan persangkaan hambaku. Husnudzon itu kan dzon itu persangkaan, husnun itu kan apik, berarti menyangka apik. Ngaten niku. Ana inda dzanni abdi bi, aku akan menyesuaikan persangkaan hambaku. Wa idza dzakaroni wa ana mahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya idza dzakaroni ketika dia menyebutku atau berpikir kepadaku, mengingatku, seperti itu. Husnudzon, kalau berprasangka itu kan berarti kan apa yang kita hadapi itu kita belum tahu, atau sesuatu yang kita sangka itu belum terjadi. Itu juga bisa. Kita sudah terjadi tapi kita belum tahu, belum menguasai keadaan tadi, atau yang kita sangka itu belum terjadi. Itu namanya berprasangka, ya toh? Nah, kemudian ketika menghadapi seperti itu, kita itu dianjurkan tuh husnudzon billah, dengan Gusti Allah. Bahwa karena seperti kemarin kan, bahwa apapun yang terjadi atas muka bumi ini itu kersane Gusti Allah, bukan kehendak kita. Jadi kita berprasangka kepada Gusti Allah, karena Gusti Allah itu maha baik, tentu apa yang datang dari yang maha baik pasti baik bagi kita. Ngaten niku. Nah, kemudian untuk melatih agar misalnya kita dalam keadaan yang dalam nalar kita atau akal kita itu terasa negatif dan sebagainya, itu agar bisa berhusnuzon kepada Gusti Allah, itu kita membiasakan diri, melatih diri untuk sesering mungkin bersyukur. Gusti Allah ngendika niku, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. La ing syakartum la azidannakum. Ketika kalian itu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmatku. Wa la ing kafartum, dan ketika kalian kufur nikmat atau mengingkari nikmat, maka sesungguhnya siksa Allah atau adab Allah itu pedih, ya, seperti itu. Artinya bersyukur itu akan memantaskan kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah, seperti itu. Jadi misalnya kita dalam keadaan yang seperti apa, cara melatih bersyukur itu seperti ini. Jadi setiap harinya kita disibukkan dengan mencari nikmat apa, atau keadaan baik apa, atau keadaan apa yang belum kita syukuri. Bersyukur itu kan artinya mengucapkan terima kasih ya Allah. Misalnya dalam yang diturunkan Rasulullah itu, dari sejak kita bangun tidur sampai akan tidur lagi, itu kan selalu di banyak hal-hal yang dituntutkan, misalnya berdoa, seperti itu. Ketika kita bangun tidur, kita
dituntutan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, itu kan maha suci Allah, apa? Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan ya Allah. Artinya ketika kita tidur sebenarnya kan kita sedang dimatikan Allah, kemudian kita dihidupkan kembali setelah kita bangun tidur. Nah, itu kan sebuah nikmat juga. Kita masih diberikan usia, kita masih diberikan hidup oleh Gusti Allah. Nah, itu kita ucapkan terima kasihnya kepada Gusti Allah. Kemudian ketika kita masuk kamar mandi, kemudian keluarnya kita juga dianjurkan, dituntutkan untuk alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Terima kasih Allah, segala puji bagi Engkau, adhaba anil adza wa afani, yang menghilangkan atau menjauhkan kami dari potensi negatif yang ada dalam kamar mandi ini. Adhaba anil adza wa afani, menjauhkan kami dari kotoran dan menyehatkan kami wa afani. Kemudian ketika kita setelah makan, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona. Nah, itu kan terima kasih Allah, Engkau telah berikan kami at'amana, memberi kami makan, wa sakona, dan memberi kami minum dan sebagainya seperti itu. Nah, setiap kejadian-kejadian itu atau melihat lafaz-lafaznya itu kan kita itu menjadi objek, sekalipun kita yang melakukan, tapi kan kita objeknya. Fa'il itu subjeknya kan Gusti Allah. Ketika kita bangun tidur, sekalipun yang bangun itu kita, tapi kan yang kita sebut bahwa Allah yang menghidupkan kami. Kita tidak bangun dengan sendirinya, tapi kita diizinkan Allah untuk bangun. Kemudian setelah kita makan, kita juga setelah kita mandi, nah itu kan kita juga lafadznya itu mengatakan bahwa kita juga menjadi objek, subjeknya itu kan Gusti Allah. Jadi terima kasih Allah, Engkau yang menghilangkan potensi negatif dari kami, kemudian mensehatkan kami. Setelah makan kita juga demikian toh, alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana. Allah itu yang memberi kita makan. Kalau kegiatannya atau secara fisik kita yang makan, tapi sungguhnya kan Allah yang memberi kita, mengizinkan kita masih bisa makan gitu ya. Karena kalau misalnya peristiwa makan sendiri dalam Al-Qur'an itu juga diangkat ya toh, fal yang durul insanu ila ta'amih, maka fal yang durul maka perhatikanlah anto amih dari makananmu, seperti itu. Karena proses makan itu ternyata juga bisa menumbuhkan akidah kita. Ketika kita makan, kan tugas kita itu hanya memindah makanan dari piring masuk ke mulut kita. Lebih dari itu tuh bukan tugas kita. Lebih dari itu tuh sudah Gusti Allah yang mengendalikan, bukan kita yang mengendalikan. Ya toh? Misalnya makanan kita masuk, itu yang mengizinkan lidah kita itu masih bisa merasakan enaknya makanan, rasa manis, rasa gurih, rasa pahit, rasa semacam-macam rasa. Itu kan Gusti Allah. Gitu? Kalau begitu itu cabut ya sudah gak bisa merasakan apa-apa tuh. Itu setelah masuk di mulut kita, lidah kita merasakan, diizinkan masih merasakan itu semuanya Gusti Allah yang mengendalikan toh, ketika kita masuk. Bukan atas perintah kita loh. Lidah kita merasakan nikmatnya makan itu kan bukan atas perintah kita, tapi itu yang mengendalikan Gusti Allah. Ketika kita masuk, makanan itu masuk ke dalam lambung, itu di lambung itu didesain oleh Gusti Allah sudah luar biasa loh. Itu lambung kita dan sebagaimana perangkat-perangkat yang saya nggak paham secara biologis seperti apa reproduksinya, metabolisme dalam perut kita itu, sehingga di situ itu nanti bisa dipisahkan antara yang padat, yang cair, nanti keluarnya beda-beda jalurnya. Kemudian yang makan itu ada yang menjadi nutrisi-nutrisi yang diangkut oleh darah kita ke seluruh tubuh kita. Nah itu semuanya yang mengendalikan Gusti Allah. Tugas kita itu hanya sedikit sekali, kita hanya membawa makanan dari piring ke mulut kita. Selebihnya itu Gusti Allah yang mengendalikan. Karena Gusti Allah itu Rabbun Nas, yang mengendalikan manusia. Nah, ketika kita itu setiap harinya itu disibukkan dengan mencari nikmat apa yang belum kita ucapkan terima kasih kepada Gusti Allah, baik melalui tahmid kalau misalnya kita mampu,
Kalau misalnya nggak mampu ya kita pakai kata-kata Indonesia atau lafaz Jawa lah misalnya itu yang kira-kira iso nancep nonggok rasanya awake dhewe. Nah, seperti itu. Akhirnya dengan seperti itu kita akan merasa bahwa kita itu sudah berkelimpahan dengan nikmat Gusti Allah. Ngaten niku. Jadi rasa husnudzon itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita tuh banyak berlatih untuk mengucapkan terima kasih terhadap nikmat-nikmat Allah yang selalu, bahkan ketika kita tidak minta pun itu Allah memberikan. Ngaten niku. Nah, misalnya ngene iki Pak Ayu. Setiap hari kita menghirup oksigen, itu kita pernah minta nggak? Ya Allah minta oksigen, nggak pernah ya? Nah, itu ya tanpa minta pun kita diberikan. Gitu. Kemudian ketika kita bisa melihat, itu pernah nggak kita mensyukuri, wah terima kasih Allah kok izinkan aku untuk bisa melihat. Nggak pernah. Kita lupa. Kebanyakan manusia itu lupa bahwa sebenarnya dia itu sudah berkelimpahan dengan nikmat Gusti Allah. Ngaten niku. Cuman kita itu qalilam ma tashkur, sedikit sekali orang yang menyadarinya kemudian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Gusti Allah. Bahkan di surat Ar-Rahman itu berulang-ulang dikatakan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang engkau sembunyikan atau engkau dustakan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara berhusnudzon kepada Gusti Allah itu ya dengan cara kita itu melatih diri untuk menyibukkan diri untuk mencari mana nikmat yang belum aku syukuri, seperti itu. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Oh ya Kang, berarti cara kita untuk berhusnudzon itu salah satunya yaitu dengan mensyukuri ya Kang, atau bersyukur ya Kang. Cara melatihnya itu berarti dengan cara bersyukur, melatih terus menerus kita bersyukur dengan segala nikmat yang ada. Berarti kita juga harus selektif. Oh ini berarti nikmat Allah harus kita syukuri. Oh ternyata nikmat Allah itu seperti ini, berarti kita juga harus bersyukur seperti itu ya Kang. Iya. Tapi tadi kan ada juga Kang Muhdiono mengatakan bahwa kita itu harus melatihnya dengan bersyukur dengan cara mengucap tahmid. Kalau enggak juga, kalau belum meresap bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, kalau bersyukur atau mensyukuri nikmat ataupun yang lainnya itu kalau tidak memakai bahasa Arab itu gimana Kang? Bisa atau semisal pakai bahasa Indonesia ataupun pakai Jawa. Kita kan ya orang Indonesia, orang Jawa. Nah, kira-kira seperti apa itu Kang? Ya. Jadi begini, Rasulullah itu pernah ngendika ngoten iki. La yang durullah ila atsamikum wa la yang durullah ila atsamikum wa la amwalikum walakin yang duru ila qulubakum. Jadi Allah itu tidak terlalu menganggap penting apa yang kita lakukan atau tidak melihat hartamu seberapa. Tapi yang kita lihat itu sebenarnya ketika kita beribadah atau ketika kita melakukan kegiatan apapun lah di muka bumi ini, itu adalah qulubakum, gerakan hatimu. Nah, misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi menggoro sekedar di lisan kita. Dengan misalnya kita mengatakan matur nuwun ya Allah atau terima kasih ya Allah, itu tapi benar-benar dirasakan dalam hati kenikmatannya atau kelegaannya dalam hati itu terasa, itu akan lebih dipandang oleh Allah. Ngaten niku. Jadi ya sesuai dengan yang dilihat oleh Allah itu sebenarnya adalah gerakan hati kita lah, ngaten niku. Dan orang-orang yang bersyukur itu di dalam Al-Quran itu dipuji oleh Allah sebagai abdan syakura. Jadi Rasulullah itu dalam hadisnya Sayyidah Aisyah itu pernah Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa di suatu malam dia terbangun, Rasulullah kok masih sholat saja. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah selesai sholat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah maksum, dijamin oleh Allah masuk surga? Kenapa kok masih sudah maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat, kemudian dipastikan penghulu surga dan sebagainya. Nah, ini Rasulullah kemudian menjawab, abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu yang dilakukan Rasulullah adalah sholat. Jadi Rasulullah itu kan menghabiskan
nisfal lail aw yanqus, setengah malam, kadang-kadang kurang dari itu untuk sholat malam sebagai bentuk mensyukuri nikmatnya Gusti Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Ngaten niku. Nah, Rasulullah saja yang Rasul itu saja sampai segitunya untuk mensyukuri gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita umatnya yang orang biasa, orang awam, mestinya kan ya harus lebih banyak berterima kasih pada Gusti Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Ngaten niku. Jadi cara bersyukur kalau tahmid itu kan memang dituntunkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah ketika kita sedang menerima nikmat, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu dianjurkan sebagai bentuk syukur kita dan pengakuan sebenarnya ketika tahmid. Alhamdulillah itu kan segala puji itu lillah, kepunyaan Allah, seperti itu. Ya, semuanya kepunyaan Allah. Nah, seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa nikmat itu dari Allah. Kita mendapatkan nikmat itu karena kita diizinkan, dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat seperti itu. Tapi sekalipun alhamdulillah itu kata-kata langit lah, maksudnya sudah ada sirinya sendiri atau ada resinya sendiri. Kalau misalnya kita itu belum mampu untuk merasakan lebih terasa pengucapan terima kasih kita kepada Gusti Allah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa, ya dilakukan dengan bahasa Jawa atau Indonesia nggih mboten napa-napa. Karena Gusti Allah itu kan alimum bidzati sudur, sangat paham dengan apa yang terjadi dalam hati kita. Seperti itu. Jadi karena Gusti Allah itu melihat juga gerakan-gerakan yang terjadi dalam hati kita, itu yang turu ila qulubakum, melihat apa yang terjadi dalam hati kita, maka yang ketika kita bersyukur yang dipentingkan itu sebenarnya adalah perasaan yang terjadi dalam hati kita. Tidak hanya sekedar lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi dalam perasaan kita itu dimunculkan benar-benar mengakui bahwa ini dari Allah. Terima kasih ya Allah engkau berikan kepada kami. Seperti itu kira-kira. Oh ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi pada intinya pembahasan kali ini mengenai tentang berhusnudzon kepada Allah. Salah satu cara untuk melatih kita berhusnudzon kepada Allah yaitu dengan bersyukur. Nah, tadi juga diungkapkan Kang Mudiono bahwasanya bersyukur juga tidak masalah tidak menggunakan bahasa Arab, karena Allah sendiri itu lebih memahami isi hati kita, mau pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, itu asalkan kita itu bisa meresapinya itu juga tidak dipermasalahkan. Jadi pada intinya cara jitu untuk melatih husnudzon kita yaitu dengan selalu bersyukur, mensyukuri segala nikmat kita, nikmat hidup maupun nikmat yang lainnya, itu dengan cara seperti itu agar kita terbiasa berhusnudzon. Nah, kalau selain bersyukur kan, kira-kira itu ada amalan apa gitu yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memantaskan kita ketika kita semisal kita ada permasalahan nanti bisa dimudahkan, ketika kita punya hajat nanti dilancarkan hajatnya, ataupun kita ada keinginan apa kita bisa dibukakan jalan keluarnya. Kira-kira ada nggak sih amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Tapi tunggu dulu ya teman-teman semuanya, untuk pertanyaan terakhir ini tadi mungkin bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan tentang tadi husnudzon dan juga tentang syukur. Untuk selanjutnya mungkin Kang Mudiono bisa menjelaskan tentang pertanyaan yang terakhir ini tadi. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalaupun ada kritikan, saran, dan juga masukan bisa disematkan di kolom komentar. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.